Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memudahkan dan membuka pintu hati kita untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Untuk ketua bisa dipimpin untuk berdoa. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen satu persatu anak-anak Ibu semua. Anindya Kesha, Fardan Faiz Akbar, M. Syauqi Kiswa, Muhammad Adnan, Raihan Azri, Hadisa Nabila Putri, Abdillah Fikri, Ar-Rahman Zikri, M. Zafran Ghazali, Raidatul Chelsea. Oke, baiklah, semua anak-anak Ibu hadir. Semoga selalu sehat dan selalu menjaga kesehatannya, karena cuaca kita kadang tidak menentu, dan perbanyaklah minum air putih. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk berdiri karena kita mau bernyanyi Garuda Pancasila. Silakan kepada anak-anak Ibu untuk duduk kembali di kursi. Baiklah, untuk sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan-tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, apa kabar anak-anak Ibu semua? Luar biasa. Ulang lagi, apa kabar anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, kita masuk kepada tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, menyayangi tumbuhan dan hewan bersama Ibu Harisyah dan Nadia Kata. Biasa Ibu dipanggil Ibu Caca. Oke?
Garuda Pancasila. Tadi kan kita sudah bernyanyi nih tentang Garuda Pancasila. Bu mau tanya, ini gambar apa? Gambar burung Garuda. Biasanya burung Garuda ini melambangkan apa saja? Ya, benar. Apalagi? Ya, benar. Terus? Keraskan aja suaranya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jangan malu untuk menyampaikan inspirasi, aspirasi. Ini merupakan saya burung Garuda. Kalau ini apa? Ini ekor. Ini ekor. Ini berarti apa? Lambang atau perisai. Baiklah. Ini apa? Ini itu mempunyai istilah dan fungsi masing-masing. Baiklah, siapa yang tahu di sini ini apa? Ini lambang apa? Pancasila, lambang Pancasila. Pancasila itu ada berapa? 5. Apa saja? 1. Oke, sama anak-anak ibu dapat ya untuk lambang tentang Pancasila ini. Siapa yang mau ke depan menuliskan itu sila keberapa? Ini sila keberapa? Ini sila keberapa? Ini dan ini dan ini. Silakan maju ke depan untuk anak ibu menuliskan silanya. Pancasilanya ini sila keberapa? Ini sila keberapa? Ini sila keberapa? Dan seterusnya. Ada yang mau? Silakan ke depan aja sini 2 orang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baiklah, ini merupakan sila dari sila keberapa? Apa itu sila pertama? Yang kedua? Apa? Ini? Dan ini merupakan perisai dari lambang Pancasila itu sendiri. Gimana? Pancasila ada 5. Aduh, di dalam enggak ada nama siap. Masjid nggak ada. Ini merupakan lambang perisai. Dari perisai inilah terbitlah 5 ini. Oke? Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara Republik Indonesia. Dari lambang negara kita sendiri. Lambang ini menggambarkan jati diri, persatuan, dan dasar negara kita yaitu Pancasila. Setiap bagian dari Garuda Pancasila memiliki makna dan arti sendiri. Jadi, dari yang kita sebutkan tadi, Pancasila, dari bagian-bagian 5 Pancasila itu terdapatlah makna dan arti sendiri.
adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah pembahasan tentang PPKN kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Maafkan tulisan ibu yang belum bagus ya. Baiklah, untuk ke dalam bahasa Indonesia ini kita akan membaca teks dongeng dan siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Apakah kelihatan untuk teksnya? Apakah kelihatan? Ada yang mau membacakan ke depan? Yang cowok? Boleh? Boleh? Silakan ke depan. Silakan baca di depan teman-temannya. Di sebuah taman yang indah mencintum, tumbuh berbagai macam bunga berwarna-warni, mawar merah, anggrek ungu, tulip kuning, dan suatu bunga kecil berwarna putih yang bernama melati. Melati tidak sebesar mawar atau seharum anggrek, tetapi ia selalu ramah dan suka menolong siapapun. Satu hari, musim kemarau panjang datang. Tanah menjadi kering dan banyak mulai layu karena kekurangan air. Bunga-bunga besar mulai merebut air yang tersisa di kolam kecil taman itu. Mawar dan tulip menolak berbagai karena takut kehabisan air sendiri. Melati yang kecil justru memutuskan untuk menyimpan sedikit embun padi yang menempel di kelopaknya, lalu ia meneteskan embun itu kepada bunga-bunga kecil di sekitarnya yang hampir mati kekeringan. Aku hanya punya sedikit air, tapi semoga ini cukup untuk menyegarkanmu, kata Melati lembut kepada bunga lili yang masuk hatiku. Perbuatan dilihat oleh angin yang lewat. Angin pun merasa terharu dan meniupkan awan gelap ke arah tanaman itu. Tak lama kemudian, hujan turun lebat. Semua bunga menjadi segera kembali. Mawar dan tulip merasa malu karena sangat egois. Mereka meminta maaf kepada Melati. Melati tersenyum. Tidak apa-apa, yang pentingnya kita semua bisa tumbuh bersama lagi. Sejak saat itu semua bunga di taman hidup rukun dan saling menolong. Dan aroma harum bunga melati menjadi lebih selepak dari sebelumnya, menandakan ketulusan hatinya. Oke, terima kasih. Beri tepukan tangan untuk Bapak Hadir. Baiklah, kita akan menganalisa dongeng ini. Apa judul dari dongeng ini? Bunga melati yang baik hati. Bunga melati yang baik hati. Di mana tempat kejadian dari peristiwa teks dongeng ini? Taman. Di taman, karena dapat tempat kejadiannya di sebuah taman yang indah.
masuk dia ke dalam tokoh. Tokoh utama di dalam teks ini apa? Siapa? Melati. Melati. Awal dari cerita ini apa? Awal dari cerita teks dongeng ini apa? Awal mulanya apa? Melati hidup bersama bunga-bunga di taman yang indah dan selalu bersikap ramah. Karena Melati ini bersifat ramah dan dia hidup bersama tumbuh berbagai macam bunga berwarna-warni. Kemudian di dalam konfliknya apa yang terjadi di dalam teks ini? Konflik yang terjadi. Ya, musim kemarau boleh. Musim kemarau boleh. Apa lagi? Tidak ada air ya boleh. Boleh. Apa lagi? Yang ini apa? Yang ini namanya apa? Mawar dan Tulip menolak berpergi karena takut kehabisan sendiri. Itu biasa disebut dengan egois. Egois. Karena kita tidak boleh egois. Harus menghargai orang lain dan kita juga. Penyelesaiannya apa? Di sini. Melati itu menolong bunga-bunga kecil yang ada air anggunnya ini. Aku hanya punya sedikit air, tapi semoga ini cukup menyegarkanmu. Itu kata Melati lembut kepada bunga lili yang hampir layu. Pesan moralnya apa saja? Ya, terus apa lagi? Ya, boleh terus? Apa saja? Ayo. Berbaik hati dan ikhlas. Nilai yang diambil di sini adalah kita itu harus tolong menolong, ikhlas dan rukun kepada semua orang. Itu yang kita dapat nilai dari bunga melati yang baik hati. Nanti ibu kasih latihan. Nanti ada lembaran dari latihan itu. Di akhir materi ibu akan mengasih latihan. Tolong kepada anak-anak ibu untuk mengisi ini semuanya. Oke? Oh ya, ibu lupa. Kita materi yang Pancasila ini tadi. Ibu lupa menjelaskan bahwa Ibu lupa, kita sudah masuk saja
itu bisa dibahasakan dengan tukar-menukarnya dan membolak-balikkan. Ini berarti sifat pertukaran berarti hasil penjumlahan tidak berubah walaupun posisi bilangan yang dijumlahkan itu ditukar. Contoh rumusnya adalah AB dan sama dengan BA, tapi hasilnya itu tetap sama. Sama hasilnya. Contoh soalnya ini. Siapa yang bisa menuliskan ke depan? Cowok. Kamu. Siapa namanya tadi? Arana. Panggilannya? Berapa? Di sini ada berapa oke? Ya. Sebut aja tidak apa-apa. Iya, empat. Ini berapa? Ini berapa? Berapa hasil dari 4 yang berapa? Pertukarannya berarti hasil penjumlahan yang tidak berubah walaupun posisi bilangan yang dijumlahkan ditukar. Jadi 4 ditambah 3 ini 7 berarti sama dengan artinya ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, contoh soal yang selanjutnya. Kalau ini berapa? Diganti, kalau diganti posisi belakangnya ke kanan. 5 tambah 8, 13 berarti inilah sifat komunitatif dalam penjumlahan. Kalau berapa? 110. Berarti kebalikannya 70 tambah 40. Baiklah, untuk berarti anak-anak ibu sudah mengerti kan tentang semuanya apa yang kita bahas pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran matematika ini dengan kegiatan review siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan yang tepat dan siswa juga dapat menggunakan sifat penukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Baiklah, karena sudah materinya habis, ibu mau memberikan soal latihan kepada ibu-ibu semua untuk dikerjakan. Itu kan anak ibu semua. Latihannya untuk dikerjakan.
sesuai ketentuan yang telah ditentukan ya. Dan bikin semua namanya. Baca soalnya baik-baik ya. Apa? Yang mana? Baca teksnya dulu. Yang pertanyaannya di sini. Baca baik-baik ya. Apa yang diterangkan tadi itu masuk ke dalam pertanyaannya. Sudah dibikin nama semuanya? Pertanyaan untuk teks dongeng tadi itu di belakangnya ya. Di depan itu petunjuknya. Nanti kalau mau apa? Apa? Apa sikapnya? Apa sikapnya tersebut? Coba baca di dalam teksnya. Oh, apa ya, Ope? Satu, dua, empat. Salah nomor berarti itu berarti urutkan saja ada 1, 2, 3, 4, 5 urutkan saja. Setelah catat nomor itu berarti maafkan ibu ya. Urutkan aja nomornya. Nomor 3 itu pendapat kita masing-masing. Bagaimana jika semua orang bersikap baik hati seperti Melati? Bagaimana jika semua orang itu bersikap baik seperti Melati? Jadi tuliskan pendapatmu. Kan Melati itu kan baik hati. Bagaimana jika semua orang bersikap baik hati itu gimana? Di situ ya bikin aja namanya tidak apa. Ya, Ini mana soalnya? kemana? Yang PKN? Iya. Yang PKN itu soalnya ya buatlah yang sesuai ibu ajarkan ini. Kan amati gambar.
Terus apa-apa saja yang ada di gambar ini bikin di sana. Terus nama dan arti dari simbol ini. Simbol ini. Ya ibu jelaskan tadi ada lehernya berapa, sayapnya berapa gitu. Terus nama yang bagian C itu nanti kita diskusikan sama-sama. Dibikin dulu kenapa simbol itu penting bagi bangsa Indonesia. Bikin dulu, nanti yang C itu kita diskusikan sama-sama. Ya boleh, itu boleh. Siapa yang sudah selesai dapat hadiah? Iya, siapa yang sudah selesai akan dapat hadiah.
Yang soalnya yang ini. Yang gambar tadi, yang mengamati gambar, yang ada sayapnya berapa, lehernya berapa, simbolnya apa-apa saja. Ya? Bikin dengan nama aja, jangan bikin gambar. Nama aja, bintang ini, kalau bintangnya apa, pantainya apa. Apa? Yang mana? Yang B yang di Pancasila, yang di PPKN. Yang B itu tuliskan dan nama arti dari setiap simbol yang ada. Simbol ini namanya, simbol ini apa, dan simbol ini apa, terus bikin itunya apa saja dari simbol ini gitu, apa saja dari gambar ini, misalnya kalau identitas ini apa kata-katanya gitu. Misalnya bintang itu apa tadi, tuh bikin itu. Ya, tulis saja lambangnya yang ini. Pak nih, sayapnya berapa, lehernya berapa, ekornya berapa, pangkalnya berapa. Terus ini apa? Ya ini. Ya ini apa? Yang ini saja ya, bukan yang di dalamnya. Yang ini saja. Ini saja. Itu di nomor 2. Itu di nomor 2. Nomor 2 itu kan tulis nama dan arti di setiap simbol yang ada. Kan simbol ini. Ini simbol, ini simbol. Yang simbol-simbol ini apa saja tadi yang ditulis ke depan tadi itu? Terus nanti misalnya ini kan. Nah, terus apa penjelasan dari ini sila ini? Bikin aja, jangan gambarnya bikin namanya. Ini kan bintang nih. Bintang. Bintang. Bintang itu apa? Rantai itu apa? Gitu. Bintang rantai apa? Boleh? Nomornya bikin aja. Berapa nomor ada di sini? Urutkan ya, jangan tidak diurutkan.
Boleh? Kenapa belum?
Bagaimana cara Melati menyelesaikan masalah yang ada di itu? Membagi-bagi air kah atau apakah? Kan di sini dibilang Melati apa? Alhamdulillah siap. Saya sudah. Saya sudah. Apa dia murid? Apa dia? Apa dia? Siapa yang belum? Ayo, siapa Ada yang orang lagi. Itu ya datakan di sini. 3 orang. Oh, 4. Berarti tak bisa tambah-tambah aja. 10. Anjay. Arti itu Apakah saudara yang siap? kelas udah banyak. Marilah kita membahas. Nah, ayo segerakan. Kita akan membahasnya satu persatu. Cepat selesaikan. Mantapnya bilang. Hai. Yang ngomong yang di. Sudah? Titik. Ayo. Hey!
Apakah ada yang merasa sulit soal-soal ibu? Nah, adakah yang sulit? Apakah ada yang sulit? Bahas lagi, anak-anak. Baiklah, kita akan membahas tentang soal yang tadi. Ibu lihat masih ada yang salah, tapi tidak apa-apa. Kita akan membahasnya. Ada deh. Ada betul semuanya. Masih ada sedikit lagi, tapi itu bisa dikatakan tidak apa-apa. Tapi masih ada sedikit lagi. Tapi tidak apa-apa. Baiklah, kita akan membahas soal bahasa Indonesia. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Anggrek, melati, mawar merah. Di mana tempat kejadian dalam cerita tersebut? Taman. Bagaimana pendapatmu? Masih ada satu lagi. Sudah selesai. Bagaimana jika semua orang bersikap baik seperti Melati? Bagaimana pendapatnya? Apa? Ya, hidup akan damai, hidup akan tentram. Ya, tidak ada egois. Ya, tidak ada egois. Ya, betul sekali. Betul jawaban anak-anak ibu. Maksud itu pendapat kita sendiri. Bagaimana sebaiknya kalau jika orang bersikap, semua orang itu bersikap baik seperti Melati. Kemudian, bagaimana cara Melati menyelesaikan masalah itu? Dengan memberikan Air kepada bunga buah. Aku punya sedikit air tapi apakah ini cukup untuk menyegarkan? Nah, itu termasuk ke dalam menyelesaikan masalah. Dan apa pesan moral yang didapat dari dongeng ini? Jangan terpelit, jangan egois. Ya, benar. Tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Ya, lanjut. Kakak sudah mengerti dengan berbahasa Indonesia? Ya. Jadi kita itu harus saling tolong menolong, harus saling menghargai, tidak boleh egois, tidak boleh pelit, harus berbagi kepada sesama. Oke, di sini tadi banyak pertanyaan tentang apa itu tentang mengamati gambar ya. Kan tentang mengamati gambar yang ibu jelaskan tadi ini ada sayapnya 17. Ada lehernya itu ada 45, di sini ada 8, ekornya ada 19. Di sini itu perisai. Jadi yang di B ini tuliskan nama dan nanti dari simbolnya ada. Simbolnya ini yang dari bintang, sila bintang itu sila berapa? 1. Terus apa lagi? Lantai 2. Terus apa lagi? Pohon beringin sila 1. Apa? Pohon beringin sila 3. Terus yang sila berapa? Sila kelima. Sila kelima. Itu yang dimaksud dengan simbol dan arti dari setiap simbol yang ada.
Karena ibu menjelaskan itu tadi. Terus mengapa setiap simbol itu penting bagi bangsa Indonesia? Kenapa ini penting? Karena ini melambangkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Karena ini di sini kan ada nih Bhinneka Tunggal Ika, apa artinya? Itu maksudnya. Apakah ada yang merasa yang salah? Itu dia yang dimaksud salahnya. Bukan salah terlalu salah, tidak. Sedikit lagi. Oke? Lanjut. Sudah mengerti dengan Pancasila ini? Di dalam Pancasila ini kan ada burung Garuda. Ini merupakan hewan. Hewan dari lambang negara Indonesia. Ini hewan loh. Hewan ini. Ada hewan ini. Oke, lanjut kepada matematika. 7, Tunggu. 4 tambah 5 berapa? 9. Di sini tadi ada yang bikin 19. 19 tadi dibikin di sini. Apakah betul? Ada lah. 5 tambah 6 berapa? 9 tambah 4? Berapa? 9 tambah 5 berapa? Baiklah. Jadi kesimpulan dari mata pelajaran yang Ibu jabarkan ini, yang pertama, sikap saling menghargai. Yang kedua, sikap tolong menolong. Rasa kepedulian. Dan tidak egois. Oke, inilah kesimpulan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada sikap menghargai, ada sikap tolong menolong, ada rasa kepedulian dan tidak egois, dan saling berbagi. Baiklah. Selesai sudah materi kita pada kali ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Semoga dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini mempermudah dan memperlancar apa yang belum anak-anak Ibu ketahui.